Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khomaratul Lailia. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah jurnal dari JLLS di tahun 2020 tentang The Impacts of English Classic on Increasing Learners' Motivation and Cultural, yang menjelaskan tentang dampak dari bahasa Inggris klasik pada peningkatan motivasi dan budaya belajar. Kasus ini terjadi di kelas EFL Turki. Abstraknya, budaya dapat mempengaruhi gaya hidup dan dapat mengubah kepercayaan, kebiasaan, dan perilaku. Maksudnya, dengan adanya akulturasi budaya yang mempunyai efek negatif dan positif bagi kehidupan. Jika akulturasi budaya memberi efek negatif, maka akan dapat mengubah kebiasaan, perilaku, dan tatanan kehidupan masyarakat lainnya. Bahasa juga termasuk budaya, jadi dengan menghilangnya budaya karena akulturasi budaya, maka bahasa pun tidak dapat bertahan. Bahasa merupakan simbol suatu negara. Bahasa juga merupakan kebutuhan pelajar untuk meningkatkan sikap dan semangat individu. Hal ini yang menjadi dasar penelitian di kelas EFL Turki. Penelitian ini menggunakan kartun sebagai objeknya. Kartun sebagai alat otentik untuk membentuk peserta didik untuk lebih sadar diri terhadap bahasa. Melalui kartun diharapkan perhatian harus dipusatkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kartun ini dapat berupa ilustrasi atau visual seperti gambar, komik, kartun, grafik, bagan, peta, atau video film. Banyak yang sudah melakukan penelitian tentang kartun ini, karena kartun telah dipandang sebagai hal yang bermanfaat dalam pendidikan. Studi ini dilakukan pada 67 pelajar Turki yang belajar bahasa Inggris di tingkat menengah untuk menyelidiki dampak kartun pada kesadaran budaya dan semangat mereka terhadap bahasa di sebuah pusat di Universitas Negeri Ankara, Turki. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui pengaruh kartun terhadap kesadaran budaya, sikap, dan tingkat motivasi pembelajar bahasa asing. Untuk itu, 3 karya klasik Inggris seperti yang pertama, Romeo dan Juliet oleh William Shakespeare. Yang kedua, Great Expectations oleh Charles Dickens. Yang ketiga, Treasure Island oleh Robert Louis Stevenson yang dilibatkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peserta didik dibagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok eksperimen yang terdiri dari 47 orang, kemudian diberi kartun yang berwarna dan kartun hitam putih. Yang kedua, kelompok kontrol yang terdiri dari 20 orang dan diberi teks tanpa ilustrasi. Metode penelitiannya yaitu yang pertama, kelompok eksperimen yang terdiri dari 47 orang yang diberi kartun yang berwarna dan kartun hitam putih itu diberikan pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah gambar yang diberikan dalam teks menarik perhatian Anda? 2. Apakah gambar dalam teks membantu Anda menimbulkan arti kata-kata? Yang ketiga, apakah membaca teks dengan gambar
menyebabkan hilangnya waktu. Perhatikan tabel berikut ini. Perhatikan yang antara poin yes dan no. Yang pertama, bisa diketahui bahwa gambar yang ada pada teks itu menarik karena jawaban ya itu lebih banyak sebanyak 78,7%. Dan yang kedua, juga sama, bahwa gambar dalam teks membantu untuk menimbulkan arti kata-kata. Dan di sini jawabannya yang terbanyak adalah ya, sebanyak 55,3%. Dan yang nomor 3, apakah membaca teks dengan gambar akan menyebabkan hilangnya waktu dalam membaca? Ternyata di sini banyak sekali siswa yang mengatakan tidak, yaitu sebanyak 70,2%. Bisa disimpulkan bahwa kartun yang diberikan kepada kelompok eksperimen ini sangat menarik, juga membantu untuk menemukan kata-kata baru. Dan ternyata walaupun di dalam kartun ini ada gambarnya, hal ini tidaklah membuang waktu mereka. Dan kelompok kedua yaitu kelompok kontrol, yang diberikan pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah Anda ingin membaca teks di kartun? 2. Apakah Anda belajar bahasa atau tidak di kartun itu? 3. Apakah Anda belajar bahasa Inggris lebih baik dengan bantuan kosakata di dalam kartun tersebut? Kita lihat jawaban mereka di tabel berikut. Dari pertanyaan pertama bisa dilihat di nomor 6 ya. Ternyata pelajar yang ada di kelompok eksperimen ini sangat ingin membaca teks di kartun. Hal ini bisa dilihat di jawaban yes, yaitu sebanyak 80%. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa belajar bahasa atau tidak di kartun itu? Ternyata jawaban mereka sangat mengejutkan. Hal ini bisa dilihat di jawaban no, yaitu sebanyak 55%. Mereka tidak bisa belajar bahasa di kartun tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena teks diberikan tanpa ilustrasi. Dan yang ketiga, apakah bisa belajar bahasa Inggris lebih baik dengan bantuan kosakata di dalam kartun tersebut? Pelajar tersebut mengatakan bahwa yes, dengan kartun tersebut bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih baik karena ada bantuan kosakata di dalamnya. Dan jawaban yes itu jawaban yang terbanyak, yaitu sebanyak 90%. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks tanpa ilustrasi ini bisa membantu pembelajaran bahasa Inggris lebih baik karena di dalamnya terdapat kosakata baru. Jadi kesimpulan dari semuanya yaitu kelompok eksperimen
mengungkapkan kartun ini cukup memotivasi untuk lebih mudah dimengerti dan menarik sebagai media pembelajaran bahasa. Kartun dalam penelitian ini digunakan untuk memotivasi belajar bahasa asing dengan membaca bahasa Inggris klasik yang mereka kenal, tetapi mereka belum pernah membaca sebelumnya. Selain itu, diketahui bahwa mereka menikmati bahasa Inggris klasik berkat kartun karena mereka diberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis mereka dengan senang. Untuk belajar lebih banyak tentang budaya dan bahasa Inggris secara tidak sadar. Rencana kedepannya, penyelidikan serupa dapat dilakukan di berbagai negara di mana bahasa Inggris diajarkan sebagai bahasa asing untuk melihat apakah kesadaran budaya di antara peserta berubah atau tidak tergantung pada beragam kebangsaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.